Jadi salah satu panduan yang dikatakan oleh MK itu jangan sampai terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit calon presiden. Jadi terkait apa, Prof? nggak ada yang sesuatu yang mau disampaikan, karena hanya tugas-tugas rutin aja. Yang Tapi ini dokumen apa, Prof, yang ini laporan ke? dokumen putusan dari Mahkamah putusan Mahkamah Konstitusi Yang terbaru ya, Prof? Yang terbaru ya, mengenai pelantikan kepala daerah yang terpilih ya. Sebagian kan sudah tidak ada sengketa, sebagian sengketanya baru dimulai di Mahkamah Konstitusi, dan yang sengketa itu kan sekitar 300-an, jadi lebih banyak daripada yang nggak sengketanya. Nah, pemerintah tuh berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus saja di Mahkamah Konstitusi, tetapi yang sudah ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk bagaimana kan, apakah dilantik lebih dulu, dan itu kita melihat ada 2 putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari Mahkamah Konstitusi, dan pemerintah juga akan membicarakan hal itu dengan DPR nantinya. Hanya itu aja yang dibicarakan. Oh, kalau soal yang putusan MK terbaru yang ambang batas itu juga dibicarakan atau seperti apa, Prof? Bagaimana? Ambang batas Tadi Yang presidensial yang threshold. presidensial threshold itu Enggak. apakah juga turut dibicarakan atau gimana, Enggak. Prof? Tapi Jadi sikap ini hanya pemerintah- membicarakan hal yang sangat teknis terkait dengan pelantikan dari kepala daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keraguan-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak apabila sudah selesai sengketa, ataukah bisa dilantik yang tidak ada sengketa lebih dulu. Jadi hanya masalah teknis ini yang tadi kita bicarakan dengan Mensesnek, dan kita carikan jalan keluar. Ada kemungkinan saya sendiri juga akan konsultasi lagi dengan Mendagri dan juga dengan Mahkamah Konstitusi bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan. kira-kira kapan Prof akan diputuskan? Saya segera aja. Ya, jadi setelah pulang dari Mensesnek ini saya akan bicara dengan Pak Mendagri, juga dengan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana mengatasi masalah teknis ini supaya bisa diselesaikan dengan baik. Arahan dari Pak Mensesnek kapan? Jangan begitu pertanyaannya. Dipastikan serentak ya, Prof ya? Artinya memang Kalau kita pelantikannya. saling mendiskusikan, karena memang ini kan terkait dengan pelantikan kepala daerah, dan karena ini adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi kan terkaitnya dengan Presiden juga, dan bukan Mensesnek yang tangani, tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan, dan saya juga harus memikirkan masalah ini. Prof, pertimbangannya Terkait apa? bulannya Hanya belum ada aspek hukum perubahan. apa aspek efektivitas pas pelantikan? Aspek-aspek hukum dan juga waktu juga, memerintahkan waktu berjalan terus, dan kita perlu ada satu sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang, supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi karena itu pelantikan ini menjadi penting, dan karena itu perlu kita segera diselesaikan. Terkait Berarti bulan bisa pelantikannya, Prof, dikatakan belum ini ada. kepala daerah yang terpilih akan menjalankan semacam retret juga gitu sebelum Iya, dilantik. rencananya seperti itu. Dikumpulkan di satu tempat, ya di mana kita Di Magelang lagi. saya belum tahu saya. Prof, Prof, untuk terkait terkait bulannya, presidensial threshold itu kan terakhir pemerintah akan melakukan konsolidasi internal untuk menyikapi, untuk menyesuaikan pasal setelah putusan MK itu. Udah sejauh mana, Prof, konsolidasi internal? Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah ini, tapi konsultasi antar para menteri ya, juga dengan partai-partai politik sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Karena pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, maka mau tidak mau diperlukan ada satu pengaturan baru, pemilihan pencalonan presiden dan pemilihan presiden tanpa
threshold lagi. Tapi MK kan sudah memberikan 5 panduan, disebut dengan constitutional engineering. 5 panduan itu tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan. Jadi salah satu panduan yang dikatakan oleh MK itu jangan sampai terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit calon presiden. Jadi katakanlah Pak Saldi mengatakan ada 30 partai politik serta pemilu, maka maksimum kan 30 juga pasangan calon presiden. Tapi kalau 30 kan ya banyak juga kan, dan partai-partai itu boleh bergabung. Tapi kalau bergabung jangan sampai 29 mencalonkan satu orang, lalu yang satu partai akhirnya 2 lagi. Jadi bagaimana mekanismenya itu in between antara terlalu banyak, terlalu sedikit. Nah itu yang mesti dikompromikan. Tapi pada prinsipnya threshold tidak ada lagi. Jadi satu partai politik yang tidak mau bergabung, ya dia nggak bisa dipaksa. Dia mau calonin, silakan aja calonin. Walaupun ternyata misalnya 28 partai mencalonkan satu orang, tapi ada 2 partai nggak mau. 2 partai itu masing-masing ada 3 juga. Jadi bagaimana caranya kita supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, jangan sampai juga muncul calon tunggal. Kalau misalnya 30 partai itu 30 mencalonkan satu orang, maka deadlock kan, karena tidak mungkin dilaksanakan pilpres kalau pasangannya cuma satu. Gimana cara milihnya? Dan itu tidak ada mekanismenya di dalam UUD 45, kecuali kalau indirect demokrasi oleh MPR, kalau satu ya aklamasi. Tapi kalau seluruh rakyat kan nggak bisa aklamasi, itu masalah juga. Jadi saya kira hal-hal yang krusial seperti ini harus dipecahkan supaya proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2029 nanti berjalan dengan lancar. Tapi mungkin pada akhirnya nanti ada satu sikap pemerintah yang bakal ya, kalau ada satu sikap kan nanti dibawa ke DPR, karena memang memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, diperlukan peraturan yang baru, norma baru sebagai pengganti dari pasal 222 yang dibatalkan. Ini sikapnya untuk waktunya belum ditentukan ya? Belum, kan masih lama sebenarnya. Itu kan untuk Pilpres tahun 2029. Mungkin ada kisi-kisi Prof sebagai pakar hukum, apa mungkin untuk membatasi agar calon ini nggak terlalu banyak? Ya seperti itu tadi saya katakan, kalau 30, ya kalau partai itu bisa bergabung, berapa banyak boleh partai itu bergabung? Jangan sampai misalnya, katakanlah misalnya, boleh bergabung 5 partai. Kalau calonnya 30 kan berarti maksimum ada 6 pasangan. Nah, tapi kalau misalnya tidak dibatasi, bisa 29 partai bergabung, bisa hanya ada 2 calon. Kembali lagi ke yang lama kan begitu. Ya, oke, terima kasih banyak ya. Jadi saya nggak ketemu presiden, saya ngomong-ngomong medsos, jangan sampai salah paham. Itu apa?